Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Arifin, kemudian ada Mbak Afrida Megahastari, ada Mas Adi Saputra, ada Mbak Desi Ariwiani, ada Mas Rojai, dan ada Mas Andiko Chandratanu. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang modul 1 yang akan membahas tentang konsep dasar penelitian dalam pembelajaran. Yang pertama, pengertian penilaian. Penilaian dalam konteks belajar diartikan sebagai kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran tentang kecakapan yang dimiliki oleh siswa setelah mengikuti beberapa pelajaran. Penilaian dalam arti asesmen merupakan suatu pengumpulan informasi dari hasil belajar siswa yang diperoleh melalui pengukuran untuk menjelaskan atau menganalisis kerja siswa dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Penilaian dalam arti evaluasi merupakan kegiatan yang dirancang untuk mengukur efektivitas pembelajaran yang melibatkan sejumlah komponen penentu keberhasilan pembelajaran. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya yang lain. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan. Saya Afrida Megahastari. Untuk yang pertama ada tes. Tes dapat didefinisikan sebagai seperangkat pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang trait atau sifat atau atribut pendidikan di mana dalam setiap butir pertanyaan tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Kelompok tes dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama tes objektif dan yang kedua tes uraian. Kemudian selanjutnya yang kedua, keberhasilan suatu program pendidikan hanya dapat diketahui setelah dilakukan pengukuran, baik secara kualitatif ataupun kuantitatif. Dalam melakukan pengukuran, kita berupaya menghasilkan pengukuran yang valid dan reliable. Maka dari itu, kita memerlukan alat ukur. Kesalahan pengukuran dapat bersumber dari 3 hal, yaitu yang pertama, alat ukur, yang kedua, objek yang diukur, dan yang ketiga, orang yang melakukan pengukuran. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh anggota yang lain. Oke, baiklah, terima kasih Mbak Afrida. Di sini saya akan mencoba melanjutkan presentasi dari kelompok 1, yaitu yang ketiga, asesmen. Asesmen merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi hasil belajar siswa yang diperoleh dari berbagai jenis tagihan dan mengolah informasi tersebut untuk menilai hasil belajar dan perkembangan belajar siswa seperti kuis, ulangan harian, tugas individu, tugas kelompok, ulangan akhir semester, dan laporan kerja. Yang keempat, yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan penilaian keseluruhan program pendidikan, mulai dari suatu program substansi pendidikan termasuk kurikulum dan penilaian, asesmen, serta pelaksanaannya, pengadaan dan peningkatan kemampuan guru, manajemen pendidikan, dan reformasi pendidikan secara keseluruhan. Yang kedua ada Tyler, seperti yang dikutip oleh Mardapi D 2004, menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses penentuan sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Yang ketiga, pada hakikatnya, evaluasi selalu membuat masalah informasi tentang pelaksanaan dan keberhasilan suatu program yang selanjutnya digunakan untuk menentukan kebijakan berikutnya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan untuk anggota kelompok yang akan melanjutkan. Baik, nama saya Desi Ariwiani. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1. Yang B, kedudukan tes, pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Secara umum, hubungan antara tes, pengukuran, asesmen, dan evaluasi sebagai berikut yang ada pada gambar halaman 1.10. Selanjutnya, yang C, prinsip penilaian. Prinsip-prinsip penilaian antara lain 1. Berorientasi pada pencapaian kompetensi. 2. Valid. Yang ketiga, adil. Yang keempat, objektif. Yang kelima, berkesinambungan.
Yang keenam menyeluruh, yang ketujuh terbuka, dan yang terakhir bermakna. Demikian presentasi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami. Saya persilakan. Terima kasih kepada Mbak Desi. Nama saya Rojai, saya akan melanjutkan presentasinya. Itu tentang pergeseran paradigma penilaian hasil belajar. Yang pertama, terjadinya pergeseran paradigma dari penilaian yang berorientasi pada hasil belajar akhir sampai ke penilaian yang berorientasi pada proses pembelajaran dan hasil belajar. Yang kedua, hal ini terjadi karena adanya kelemahan dalam penilaian model tradisional yang berorientasi pada hasil belajar saja, sehingga banyak para ahli dan praktisi pendidikan yang mencari alternatif penilaian hasil belajar yang lebih utuh atau lebih hakiki. Kemudian kegiatan belajar 2, yang pertama jenis dan fungsi penilaian dalam belajar. Yang pertama ada tes seleksi. Tes seleksi dimaksud untuk menyeleksi atau memilih calon yang dapat diterima untuk mengikuti suatu program. Yang kedua, tes menempatan dimaksudkan untuk menempatkan siswa sesuai dengan kemampuannya. Baik, itu saya dari saya. Akan diteruskan oleh rekan saya, Mas Andiko. Baik, terima kasih Mas Rojai. Nama saya Andiko Ceretanu. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Yang ketiga, pretest dan post-test. Pretest untuk mengetahui sejauh mana siswa telah memahami materi pelajaran yang akan disampaikan. Post-test untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat mencapai tujuan pelajaran setelah pelajaran. Dengan demikian, keduanya bisa digunakan untuk menilai efektivitas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang keempat, tes diagnostik untuk mengetahui kesulitan yang dialami siswa dalam memahami materi pelajaran. Yang kelima, tes formatif untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai tujuan pembelajaran yang baru saja diajarkan. Yang keenam, tes sumatif untuk menilai keberhasilan siswa setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Ya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 1 yang sudah menyampaikan materinya. Demikian presentasi dari kami kelompok 1 terkait dengan materi modul 1. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.